Halo, selamat datang kembali Sobat Setia Bastian Studio. Apa kabar kalian di hari Jumat yang penuh berkah ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat ya menantikan kelanjutan kisah yang semakin hari semakin membuat jantung kita berdegup kencang. Hari ini, tanggal 30 Januari 2026, kita akan membahas alur cerita sinetron Beri Cinta Waktu yang benar-benar penuh dengan kejutan, ketegangan, dan air mata. Sobat Bastian Studio, episode kali ini dibuka dengan suasana yang cukup dingin dan penuh intimidasi. Di awal video, mata kita langsung tertuju pada pertemuan antara Trian dan Aditya. Lokasinya ada di sebuah tempat bermain biliar. Sekilas, mereka terlihat seperti dua orang teman yang sedang menghabiskan waktu luang, memegang stik biliar dan membidik bola. Tapi, jangan salah sangka dulu. Di balik suara benturan bola biliar yang keras itu, tersimpan ketegangan yang luar biasa. Tatapan mata mereka tidak santai. Pembicaraan yang terjadi di antara mereka begitu berat dan serius. Seolah-olah setiap sodokan bola biliar itu mewakili strategi dan ancaman yang mereka lempar satu sama lain. Trian terlihat sangat waspada. Sementara Aditya, seperti biasa, penuh dengan teka-teki. Apa sebenarnya yang sedang mereka rencanakan? Apakah ini awal dari sebuah persekutuan atau justru perang dingin yang semakin memanas? Namun, ketegangan tidak berhenti di meja biliar saja. Kita beralih ke situasi yang jauh lebih mencekam. Ada kekhawatiran besar yang melanda, khususnya mengenai kondisi Muti. Terdengar suara cemas yang mengatakan, "Aku khawatir sama Muti. Muti belum pulang, Bu." Kalimat sederhana ini memicu alarm bahaya di kepala kita. Dan benar saja, firasat buruk itu terbukti. Kita diperlihatkan sosok Nathan yang kini mulai beraksi. Nathan, yang selama ini kita kenal penuh misteri, sekarang menunjukkan taringnya. Ada sebuah kode yang sangat mengerikan terucap. Target 1 sudah di dalam mobil dan sudah di perjalanan. Wah, merinding banget ya mendengarnya. Nathan sepertinya sedang menjalankan misi penculikan berantai. Ini berarti Muti sedang dalam bahaya besar. Tidak hanya Muti, nama Pak Samsul juga masuk dalam radar bahaya ini. Nathan benar-benar tidak main-main kali ini. Dia bergerak cepat, senyap, dan terukur. Kita jadi bertanya-tanya, siapa target selanjutnya? Dan apa motif Nathan sebenarnya melakukan semua ini? Di tengah situasi yang memanas ini, kita sempat diajak mundur sedikit ke momen yang lebih tenang namun penuh makna. Momen di mana Pak Samsul datang menemui anak dan menantunya, Trian dan Adila. Dalam pertemuan itu, Pak Samsul hadir sebagai sosok ayah yang bijaksana. Dia melihat ada yang tidak beres dengan hubungan anak-anaknya. Dengan lembut, Pak Samsul memberikan nasihat emasnya. Beliau berkata, "Kalian berdua sudah menikah? Cobalah berbagi. Jangan masalah itu dipendam sendiri." Nasihat ini sangat dalam Sobat Bastian Studio. Pak Samsul ingin Trian dan Adila saling terbuka, karena keterbukaan adalah kunci rumah tangga. Namun, siapa sangka, momen hangat penuh nasihat itu berubah menjadi petaka dalam sekejap mata. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Pak Samsul yang tadinya tenang, mendadak dikagetkan oleh sesuatu. "Wow, ini apa, Pak?" tanyanya bingung. Dan detik berikutnya, muncul segerombolan orang bertopeng hitam. Tanpa basa-basi, orang-orang misterius itu langsung menyergap Pak Samsul. Kejadiannya begitu cepat. Pak Samsul diculik. Bayangkan betapa syoknya kita melihat orang tua yang baru saja memberikan nasihat bijak tiba-tiba dibawa paksa oleh orang-orang jahat. Adila yang mendengar kabar atau melihat kejadian itu tentu saja hancur hatinya. Ayahnya, pelindungnya, kini berada di tangan penjahat. Sementara itu, di sisi lain kota, ada drama lain yang tak kalah menegangkan. Rama yang biasanya terlihat tenang, kini terlihat ketar-ketir. Wajahnya pucat pasi, penuh keringat dingin. Kenapa? Karena Reno terus-menerus meneror Rama. Reno dengan senyum liciknya memegang kartu asrama. Ancaman Reno kali ini benar-benar membuat Rama tidak bisa berkutik. Reno membongkar fakta yang selama ini terkubur rapat. Fakta bahwa Adila adalah kakak dari anak kecil yang pernah ditabrak lari oleh Rama. Adila adalah kakak dari anak kecil yang lu tabrak lari, ucap Reno dengan nada mengancam. Rama panik setengah mati. Dia takut rahasia kelamnya terbongkar. Dia takut Adila tahu bahwa dialah yang penyebab kematian adiknya.
Ancaman Reno ini membuat posisi Rama semakin terjepit. Dia seperti berdiri di tepi jurang, menunggu waktu untuk didorong jatuh. Dan sekarang, kita masuk ke adegan puncak yang paling bikin jantung mau copot. Persiapkan diri kalian, Sobat Bastian Studio. Adegan berpindah ke kamar tidur Trian dan Adila. Awalnya, suasana terlihat damai. Trian dan Adila sedang asik berdua di atas ranjang. Mungkin sedang berngobrol santai atau mencoba beristirahat setelah hari yang melelahkan. Mereka mencoba menikmati waktu berdua sebagai suami istri. Tapi, kedamaian itu hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, pintu kamar didobrak paksa. Brak! Masuklah segerombolan orang bertopeng hitam ke dalam kamar pribadi mereka. Kelihatan banget ekspresi kaget dan ngeri di wajah Adila dan Trian. Mereka tidak menyangka tempat paling aman bagi mereka pun bisa ditembus. "Ayo, ikut! Ayo, ayo!" bentak orang-orang itu dengan kasar. Tanpa ampun, mereka langsung menyerang. Orang-orang itu menahan Adila, memegangi tangannya agar tidak bisa bergerak. Sementara beberapa orang lainnya menyeret Trian secara paksa. Adila panik bukan main. "Ayo!" teriak penculik itu lagi. Adila berteriak histeris. Dia meronta-ronta sekuat tenaga. Dia memohon, "Jangan sakiti suamiku, tolong!" Tapi permohonan Adila tidak didengar. Trian mencoba melawan demi melindungi istrinya. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Buk! Sebuah pukulan keras melanda di tubuh Trian. Trian dipukul hingga jatuh tersungkur. Dia pingsan seketika, tergeletak tak berdaya di lantai. Melihat suaminya pingsan, histeria Adila memuncak. Dia menjerit sejadi-jadinya. Mas Trian!" Hatinya hancur melihat kondisi Trian yang tidak sadarkan diri di depan matanya sendiri. Para penculik itu tidak peduli. Mereka mengangkat tubuh Trian yang pingsan, menyeretnya keluar kamar seperti menyeret barang. Adila terus berusaha mengejar. Mas, buka pintunya! Mas!" teriak dia sambil menangis sesadu-sedu. Dia mengejar sampai ke pintu. Melihat tubuh suaminya digelandang masuk ke dalam mobil hitam yang sudah menunggu. Adila merasa dunianya runtuh. Dia sendirian, suaminya dibawa pergi. Ayahnya entah di mana. Rasa takut, panik, dan putus asa bercampur menjadi satu. Kita sebagai penonton pun ikut merasakan sesak napas melihat kejadian ini. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Apakah ini suruhan Nathan? Atau jangan-jangan ini ulah Pak Cahyadi yang ingin memisahkan mereka? Atau ada musuh lain yang lebih kejam? Benar-benar situasi yang chaos. 3 orang penting diculik sekaligus. Muti, Pak Samsul, dan sekarang Trian. Adila menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya gemetar hebat. Napasnya tersengal-sengal karena syok berat. Namun, tunggu dulu Sobat Bastian Studio. Di saat ketegangan mencapai puncaknya, di saat kita sudah siap-siap emosi jiwa, tiba-tiba Adila tersentak bangun. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia menoleh ke samping dan alhamdulillah, Mas Trian ada di sana. Mas Trian sedang tidur dengan tenang di sampingnya. Ternyata semua kejadian mengerikan tadi hanyalah mimpi buruk, prank dari alam bawah sadar Adila yang sedang stres berat. Trian yang kaget melihat Adila terbangun panik langsung memeluk istrinya. Dia menenangkan Adila, mengelus punggungnya. "Hei sayang, kenapa? Mimpi buruk ya?" Trian berusaha meyakinkan Adila bahwa dia ada di sini, dia aman dan tidak ada penculik. Masih dalam keadaan setengah percaya dan trauma sisa mimpi tadi, Adila buru-buru mengambil handphonenya. Tangannya gemetar saat menekan nomor telepon bapaknya, Pak Samsul. Dia harus memastikan. "Halo, Pak?" tanya Adila dengan suara bergetar. Dan terdengar suara Pak Samsul di seberang sana. "Sehat walafiat, aman-aman saja." Ya ampun, Sobat Bastian Studio. Rasanya lega banget ya. Plong rasanya hati ini. Ternyata penculikan berantai yang mengerikan itu, mulai dari Pak Samsul hingga Trian yang dipukul pingsan, semuanya hanya bunga tidur. Mungkin ini pertanda bahwa Adila sedang sangat cemas memikirkan keselamatan keluarganya. Wah, episode hari ini benar-benar mempermainkan perasaan kita ya. Dari tegang di meja biliar, ketakutan soal Muti, sampai horor penculikan di kamar, ujung-ujungnya cuma mimpi. Tapi meskipun cuma mimpi, pesan dari mimpi itu jelas. Adila dan Trian harus lebih waspada. Itulah alur cerita lengkap Beri Cinta Waktu untuk hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah mimpi Adila ini sebuah pertanda buruk untuk kejadian nyata di masa depan, atau hanya sekedar mimpi? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir di Bastian Studio.
Jangan lupa untuk like, komen, dan pastikan kalian nonton episode aslinya nanti malam. Sampai jumpa di pembahasan